Halo saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang tercinta, bagaimana kabar kalian semua? Saya yakin oleh karena anugerah penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dalam keadaan masih sangat baik. Kita masih diberi oleh Tuhan kekuatan, kemampuan, kesempatan, sehingga kita bisa menikmati segala pemberian yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita jangan lupa untuk selalu menata hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah kemurahan-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu ini berjalan begitu cepat. Dan tanpa terasa kita sudah hampir mengakhiri bulan Januari ini. Dan kita sangat berharap, kita semua berharap kita diperkenankan oleh Tuhan dengan kemurahan-Nya bisa memasuki bulan Februari 2021. Nah Bapak Ibu, di bulan Februari 2021 ada satu peristiwa besar, yaitu Cynthia. Tapi kali ini Cynthia sudah diporo-woro diberitahu, jangan kumpul-kumpul ya sama teman-teman saudara-saudara, di rumah saja. Memang masa pandemi ini semua jadi berubah dan kita ya merasakan ketidaknyamanan, ketidakenaan ini. Tapi mari sebagai orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, kita tetap mau menjalani hari-hari depan kita yang tidak tentu ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita memang sungguh-sungguh merasa sesek dengan adanya pandemi ini. Ya, tapi kita bersyukur karena apa? Vaksin sudah mulai diedarkan dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita punya seorang pemimpin, Bapak Presiden Joko Widodo, yang memberikan contoh yang begitu baik. Dia divaksin sebagai orang yang pertama menerima vaksin. Dia memberikan satu rasa aman kepada bangsa, kepada rakyatnya, dan dia betul-betul seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang takut kepada Tuhan dan mau melayani sebagai seorang pemimpin yang baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan adanya vaksin, kita berharap kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa menjalani hari-hari depan kita dengan lebih tidak penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita ini sebagai orang usia lanjut ya, bukan masa pandemi ya, pandemi lebih soro kita ya. Bukan pandemi itu, kita saja sebagai orang usia lanjut sudah banyak hal yang sebagai orang usia lanjut itu kita jalani. Aduh, kita bilang sekarang saya sudah 70 tahun tambah plus. Dah banyak kendala-kendala. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, di video saya yang pertama saya bilang, lah ini loh realitanya kita jadi orang usia lanjut yang umurnya itu 70 tahun plus. Ya, ada 9B. Itu boleh dibilang adalah kendala-kendala fisik kita. Baru-baru ini saya diberitahu sama teman saya itu kesandung koset di kamar mandi, jatuh, dan oleh karena itu dia harus retak, jadi harus dioperasi tangannya itu. Bapak Ibu, itu menimbulkan masalah karena sekarang lagi COVID. Jadi memang tidak ada COVID kita sudah berat sebagai orang usia lanjut. Perjalanan hidup kita sebagai orang usia lanjut itu seperti mendaki bukit, ya, uphill, bukan downhill. Makanya tidak mudah
menjalani hidup sebagai orang usia lanjut. Nah, di dalam kita menjalani usia lanjut yang tidak mudah ini, kita sungguh-sungguh perlu satu hal, supaya kita itu bisa menjalani usia lanjut kita dengan baik. Oleh karena itu, dalam video saya kali ini saya mau memberi tema jangan salfok. Mungkin Bapak Ibu bilang, apa itu salfok gitu? Aku kok enggak pernah dengar kata seperti itu. Ya, itu adalah jargon. Jargon itu adalah istilah-istilah yang biasanya diciptakan sama anak-anak muda. Dan kalau mereka ngomong, kita orang yang sudah usia lanjut seringkali kurang ngerti apa sebenarnya yang diomongkan oleh mereka itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar omongan seperti ini. Ah, you jangan baper toh. Gitu aja kok baper. Mungkin Bapak Ibu melongo ya. Loh, baper itu apa toh? Ya, kalau bakpao tahu ya, tapi kalau baper itu apa? Ternyata itu jargon, singkatan dari bawa perasaan. Maksudnya dengar omongan gitu, jangan langsung bereaksi secara emosional. Ya jangan bawa perasaan lah. Ya sedikit lebih mikir lah. Nah, atau kita pernah dengar anak-anak muda bilang, wah kalau dia betul-betul jaim. Mungkin Bapak Ibu juga bingung, apa ini? Jaim ini apa? Ternyata kata jaim itu artinya jaga image. Jadi dia dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang ramah, orang yang baik. Ya, dia menjaga itu. Jangan sampai dia keceplosan ngomongnya. Jadi dia menahan diri dan dia dikenal sebagai orang yang murah hati. Nah, itu menjaga sungguh-sungguh image. Dan kalau itu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya, cuma jaga image, wah itu berat sekali nanti hidupnya orang itu. Nah sekarang salfok. Apa ini salfok? Salah fokus. Salah fokus. Lu apa maksudnya salah fokus? Maksudnya begini, kamu jangan salfok, kamu jangan salah fokus. Wong aku bilang sama kamu, salah fokus itu seperti ini Bapak Ibu. Mestinya memperhatikan A, tapi yang diperhatikan adalah B. Nah itu salah fokus. Misalnya dikasih satu foto gambaran. Perhatikan ya gambaran ini, lihat gambar ini siapa. Yang diperhatikan bukan orangnya, tapi yang diperhatikan sepatunya misalnya. Ini salah fokus. Nah Bapak Ibu, kita orang usia lanjut bisa salah fokus enggak? Oh bisa. Seringkali kita salah fokus. Nah kalau salah fokus akibatnya apa? Ya kalau kita salah fokus akibatnya ya banyak. Ya, akibatnya bisa enggak enak Bapak Ibu kalau salah fokus. Nah ketika kita menjadi tua, mau tidak mau, secara fisik kita ini memang menurun. Banyak hambatan kita. Nah ketika kita semakin tua, penyakit itu bermunculan Bapak Ibu. Nah kalau kita ini terserang penyakit ya, maka kita mesti berobat supaya penyakit kita bisa diatasi. Itu tanggung jawab kita. Nah karena penyakit, illness atau sickness itu mengakibatkan rasa sakit, pain, rasa sakit. Nah orang usia lanjut Bapak Ibu seperti saudara dan saya ya seringkali merasakan rasa sakit, pain, kesakitan. Sakit apa? Ya tahu-tahu sakit kepala, tahu-tahu sakit perut, tahu-tahu aduh pinggangku sakit, punggungku sakit, lututku sakit. Nah ini adalah realita yang Bapak Ibu dan saya hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang usia lanjut. Nah ketika kita menghadapi realita penderitaan seperti itu,
kadang-kadang kita bisa salah fokus. Kita salah fokusnya itu bukan bagaimana caranya kita mengatasinya, tetapi kita bisa misalnya ketika kita diberitahu bahwa kita terkena penyakit stroke, wah kita bisa marah sama Tuhan. Fokus kita itu kepada kenapa saya kok diizinkan Tuhan sakit, dan kenapa kok sakit ini, dan kenapa kok saya yang sakit, kok tidak orang lain. Nah, fokus yang seperti itu namanya salah fokus, itu nanti ada akibatnya. Dan kita orang usia lanjut juga punya banyak masalah. Kenapa? Karena di usia lanjut kita tidak lagi segesit dulu. Kita tidak semandiri dulu. Kita lebih banyak bergantung dan minta tolong orang lain. Itu bisa menimbulkan masalah. Apabila masalah kita dengan orang itu hubungan kita kurang baik. Jadi kalau ada masalah kita bisa salah fokus juga. Lalu salah fokus apa lagi kita? Misalnya mengenai waktu bisa salah fokus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini mari kita sebagai orang usia lanjut melihat diri kita. Apakah kita itu salah fokus dengan waktu? Bapak Ibu kita tahu, waktu itu ada waktu yang lalu sudah lewat di belakang kita, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Nah, banyak sekali orang usia lanjut itu salah fokusnya. Fokus kepada masa yang lalu sudah lewat. Jadi yang sering mereka pikirkan, mereka bayangkan itu masa lalu. Dulu ya, waktu aku masih sehat, dulu ya, waktu aku masih kuat, dulu ya, waktu aku masih kerja. Wah, yang diingat-ingat itu, yang dijadikan perhatian fokusnya itu adalah masa lalu. Dan kadang-kadang karena fokusnya pada masa lalu bisa dua hal. Kalau dalam masa lalu banyak hal yang membuat dia itu sedih dan susah, mungkin dia banyak penyesalan. Maka di dalam kata-katanya sekarang itu dia akan lebih banyak ngomong begini. Waduh, coba dulu aku ndak gitu ya. Waduh, coba dulu aku gak milih ini ya. Bapak Ibu, kalau fokus kita pada masa lalu, padahal masa lalu itu sudah ndak bisa diapa-apakan, maka kita seringkali diliputi oleh perasaan penyesalan, perasaan kecewa, perasaan tidak puas, perasaan sedih mungkin. Tapi bisa juga kalau kita fokusnya pada masa lalu kita ingat-ingat, waduh ya dulu aku waktu masih muda ya, aku punya meja sendiri. Orang kalau masuk ke dalam kantorku, tok memberi hormat. Wah, lalu orang bisa lupa bahwa sekarang dia sudah bukan bos lagi atau bukan eksekutif director, tapi dia seorang usia lanjut. Nah, itu bisa mengalami yang disebut post power syndrome itu. Jadi kalau kita fokus pada masa lalu, kita tidak punya banyak hal yang baik. Bahkan yang tidak baik yang kita itu seringkali rasakan, alami dan katakan. Dan banyak loh orang usia lanjut yang seperti itu. Dan itu tidak betul, jangan fokus pada masa lalu. Tapi banyak juga orang usia lanjut fokus pada masa depan. Nah, padahal masa depan ini sesuatu yang belum tentu, belum pasti. Semua dari kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi, besok lusa. Jadi masa depan itu adalah khayalan, fantasi, sesuatu yang tidak realistis. Makanya banyak sekali orang usia lanjut itu yang di dalam ketakutan. Kenapa? Karena memikirkan masa depan.
Waduh, ya apa ini nanti kalau jadi anak saya dipindahkan keluar kota, bagaimana ini? Waduh, ya apa ini nanti kalau cucu saya jadi sekolah ke luar negeri? Wah, jadi yang belum tentu, tapi sudah difokuskan ke situ. Ya namanya kita ini kehilangan sesuatu yang sebetulnya harus kita fokuskan. Yang harus difokuskan apa? Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi sekarang. Hari ini firman Tuhan itu ngingetno seperti ini. Hari ini cukup kesusahannya sehari untuk sehari. Hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Hari ini adalah hari yang Tuhan adakan. Mari kita fokus pada hari ini. Kita bertanya, Tuhan, saya bersyukur hari ini saya masih diberi hidup. Tuhan, saya bersyukur hari ini Tuhan masih memberi saya semua hal yang baik. Tuhan mau apa dengan saya hari ini? Bapak Ibu, saya teringat seorang oma yang baru dipanggil pulang Tuhan. Umurnya 97, mendekati 98. Nah, oma ini setiap hari punya waktu doa. Pagi doa, sore doa. Dan kalau dia doa, dia mendoakan banyak hal. Nah, Tuhan sangat baik. Dia dan pembantunya sama-sama anak Tuhan. Jadi saya tahu karena ketika saya menelpon diberitahu lagi doa. Bapak Ibu, kita orang usia lanjut. Hari ini kita masih bisa sangat berguna bagi kerajaan Allah. Hari ini kita masih bisa menjadi berkat buat sesama kita. Hari ini kita masih bisa mendoakan untuk banyak hal. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga untuk gereja, masyarakat, juga untuk bangsa negara. Mari kita mendoakan orang-orang yang ditimpa bencana alam, orang-orang yang saat ini sakit, begitu banyak butuh doa-doa kita. Dan kita sebagai orang usia lanjut, hari ini mari kita fokus pada hari ini. Dan kalau kita fokus pada hari ini, kita tidak akan kelewatan berkatnya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan fokus masa lalu ya, jangan fokus masa depan, tapi fokus hari ini. Tuhan, hari ini saya mau menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. So my dear friends, my dear brothers and sisters, next time we will talk about salah fokus yang lain. Waktu saya sakit, saya bisa salah fokus loh. Waktu saya punya masalah, saya bisa salah fokus. Dan kalau saya salah fokus, akibatnya macam-macam. Karena itu mari kita tidak salah fokus. Dan bagaimana saya tidak salah fokus? Saya tidak salah fokus kalau saya terus memandang kepada Yesus. Bapak Ibu, ada satu lagu kuno, lagu lama ya. Bahasa Inggrisnya turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini saya ajari untuk khusus refrainnya saja ya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Mari kita memandang kepada Yesus, hanya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Thank you very much for watching. See you again next time. God bless you all. Bye-bye.